Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, marilah untuk pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, pada pertemuan kedua kali ini akan dibahas ya materi pertama pada mata kuliah materi SKIDMI. Untuk materi pertama ini kita akan membahas ya, materi tentang konsep dasar SKIDMI. Ya. Teman-teman mungkin ya di semester sebelumnya sudah mempelajari ya, bagaimana sejarah kebudayaan Islam pada umumnya yang dipelajari pada semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah di kampus kita. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melihat ya, akan melanjutkan lagi materi ini merupakan salah satu materi yang membekali teman-teman nantinya agar menjadi calon guru yang kompeten dan profesional di bidangnya, salah satunya dalam mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam. Oke, teman-teman, kita lanjutkan masuk ke materi. Untuk materi kita kali ini tentang konsep dasar SKIDMI, kita lihat dulu yang berikutnya adalah terkait tentang konsep map ya atau peta konsep untuk mata kuliah kita. Untuk konsep dasar SKIDMI ada 5 materi utama yang hari ini akan teman-teman pelajari ya, yang kita pelajari bersama. Yang pertama adalah terkenal definisi SKIDMI, yang kedua ruang lingkup SKIDMI, yang ketiga fungsi SKIDMI, keempat tujuan SKIDMI, dan yang terakhir metodologi pembelajaran SKIDMI. Terkait tentang konsep dasar SKIDMI ini, teman-teman harus memahami itu, bagaimana alur berpikir yang akan digunakan ataupun bagaimana step by step dalam mempelajari atau memahami materi tentang konsep dasar SKIDMI pada pertemuan kali ini. Bisa kita bahas untuk definisi SKIDMI, ya nanti kita mengambil ya dari sumber yang kredibel yang terkait dengan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama definisi SKIDMI ini saya mengambil ya Pak Tri mengambil dari ada 2 sumber. Yang pertama PMA nomor 912 tahun 2013 dan KMA nomor 183 tahun 2019. Ini adalah salah satu sumber yang sangat relevan dan sesuai ketika teman-teman akan mendefinisikan tentang SKIDMI. Yang kedua tentang ruang lingkup. Ya, apa saja sih yang akan teman-teman pelajari terkait tentang SKIDMI? Apa saja cakupannya? Ya, gitu. Karena SKIDMI kita tahu itu berbeda dengan SKI di jenjang berikutnya. Jadi jenjang madrasah sanawiyah maupun di jenjang aliyah, bahkan di jenjang perguruan tinggi. Kemudian setelah ruang lingkup, ya teman-teman mempelajari ruang lingkup, berikutnya fungsi. Apa sih fungsi adanya SKI di MI? Gitu. Atau kenapa anak-anak itu harus mempelajari materi SKI ketika dia sekolah di jenjang pendidikan dasar? Dalam hal ini adalah di jenjang madrasah ibtidaiyah. Setelah teman-teman nanti memahami atau menguasai ataupun mendeskripsikan atau bahkan menguraikan, nanti teman-teman juga akan mempelajari tentang tujuan. Setelah fungsi juga tujuan, ini saling berkaitan. Gitu. Apa sih tujuan yang dicapai dari SKI atau mata pelajaran SKI yang diajarkan di jenjang madrasah ibtidaiyah? Ya. Kemudian yang terakhir, dari semua konsep dasar SKIDM ini yaitu nanti akan merujuk kepada metodologi pembelajaran SKIDMI. Maka sangat penting bagi teman-teman nanti kiranya ketika membahas tentang SKIDMI itu harus selain tentang konsepnya yang sudah mumpuni, selain itu juga bagaimana cara mengajarkan. Karena kita tahu tantangan terbesar menjadi calon guru MI itu bukan hanya terletak pada materi, tetapi kepada metodologi. Maka materi dan metodologi ini merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Itulah teman-teman gambaran yang akan teman-teman pelajari pada pertemuan kali ini tentang konsep dasar SKIDMI. Ada 5 pokok bahasan. Yang pertama definisi, yang kedua ruang lingkup,
yang ketiga fungsi SKI, yang keempat tujuan, dan yang kelima metodologi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, teman-teman. Masih semangat ya? Oke. Yang berikutnya kita masuk ke materi yang pertama tentang definisi SKI di MI. Teman-teman di semester berikutnya sudah tahu bahwa SKI itu merupakan mata pelajaran yang ada atau khususnya hanya ada pada tingkat madrasah, tidak ada pada sekolah umum. Maka ini menjadi ciri khas kan itu. Kita lihat ya misalnya bagaimana definisi SKI menurut sumber yang telah Bapak sampaikan tadi di awal. Ya, mengutip dari Peraturan Menteri Agama Nomor 912 Tahun 2013 tentang kurikulum madrasah 2013 pada Mapel PAI dan Bahasa Arab, disebutkan bahwa yang namanya SKI apa sih? SKI di MI yaitu berupa catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, dan berakhlak, serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah. Maka kalau kita dari definisi ini ya, bahwa yang namanya SKI itu di dalamnya mesti memuat catatan perkembangan perjalanan hidup umat manusia muslim. Manusia muslim ini tidak sembarang umat muslim, tetapi orang-orang yang sangat berpengaruh bagaimana kebudayaan Islam itu tumbuh kembang hingga nanti menyebar ke seluruh dunia. Ya. Setelah ini nanti berupa apa saja? Nanti dalam beribadah, ya, bagaimana kita menjalankan ibadah kita, itu juga kita akan melihat ya, bagaimana sejarah-sejarah Islam itu bisa tumbuh dan kembang yang hingga kini diterapkan oleh seluruh umat Islam. Selain beribadah, juga ada catatan dari masa ke masa, yaitu tentang bermuamalah. Bagaimana tidak hanya hubungannya kewajiban kita dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana kewajiban kita atau hak dan kewajiban kita dengan sesama umat Muslim. Selain itu juga berakhlak, bahwa kita tahu apalah gunanya ketika kita beribadah dan bermuamalah tanpa dilandasi oleh akhlak yang baik. Ya, dalam hal ini nanti dalam bentuk sistem kehidupan ya untuk atau dalam rangka menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah. Kita sebagai orang Islam harus yakin setiap yang kita lakukan itu mesti dilandasi oleh akidah yang benar. Ya, maka kita sholat sehari 5 kali itu kan juga mesti di dalam ada syahadat. Jadi syahadat termasuk bentuk keyakinan dan keyakinan adalah bagian dari akidah. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kemudian ada lagi definisi SKI di MI gitu. Kalau tadi catatan, kalau berikutnya kita fokus kepada dalam konteks pembelajaran di madrasah, tidak iya tentunya. Disebutkan bahwa masih sama dari sumber yang sama dari PMA tadi, SKI di MI adalah salah satu rumpun ya, salah satu rumpun mata pelajaran rumpun PAI yang menelaah tentang asal-usul perkembangan, peranan kebudayaan ataupun peradaban Islam, dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad, keteladanan Khulafaur Rasyidin hingga penyebaran agama Islam di Indonesia melalui peran Wali Songo. Dari definisi ini ada beberapa poin penting yang menjadi kata kunci untuk ketika kita membahas tentang SKI. SKI di MI tentunya. Bahwa SKI di MI adalah menjadi salah satu mata pelajaran rumpun PAI. Ya, teman-teman tahu bahwa di madrasah itu PAI menjadi sebuah rumpun, beda dengan ketika di jenjang pendidikan umum, ya, berbeda dengan pendidikan keagamaan, dalamnya adalah madrasah itu. Kita tahu rumah PAI ada apa saja. Selain SKI ada akidah akhlak, ada fikih, ya, kemudian ada Quran hadis dan yang berikutnya adalah SKI gitu. Maka SKI ini menjadi mata pelajaran yang berfokus ya tadi rumpun PAI yang berfokus kepada bagaimana menelaah tentang asal usul. Asal usul apa ya kebudayaan atau peradaban Islam. Kemudian perkembangannya.
Setelah perkembangan juga peranan, ya peranan dari kebudayaan atau peradaban Islam dalam membentuk suatu komunitas masyarakat Muslim dan para tokoh yang berprestasi. Maka dalam SKI tidak semua tokoh itu diceritakan tokoh Muslim, hanya tokoh yang dianggap berprestasi dalam hidupnya. Ya, dalam hidupnya dalam ini adalah dalam sejarah perkembangan dalam memajukan Islam ya, dari pada masa lampau ya. Maksudnya pada masa lampau ini berarti asal usul yang terjadi pada masa lampau ya, teman-teman sudah mempelajari SKI waktu di semester sebelumnya. Sejarah kan berasal berasal dari kata sajarotun ya, berarti kan artinya akar gitu, akar 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 turunan kan gitu, ataupun kebudayaan dan lain sebagainya gitu, ataupun pohon kan gitu. Pohon itu di dalamnya ada cabang, cabang ini yang berkait satu sama lain. Apa saja materinya SKDMI? Yaitu dari di dalamnya membahas tentang sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, keteladanan Khulafaur Rasyidin hingga penyebaran agama Islam di Indonesia melalui peran Wali Songo. Maka kalau teman-teman lihat, cakupan dari materi SKDMI itu berfokus kepada bagaimana kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, kehidupan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana peran Wali Songo. Oke ya, teman-teman, berarti kata kuncinya tadi ya, mata pelajaran rumun PAI, kemudian terkait tentang asal-usul, ya, setelah asal-usul juga ada tokoh yang berprestasi, kemudian yang berikutnya adalah terkait tentang bagaimana catatan sejarah masyarakat Arab pra-Islam, dari kelahiran hingga kerasulan, ya sampai beliau wafat, kemudian Rasulullah ya, keteladanan kolaborasi hingga melalui peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang definisi SKDMI, kita akan melihat apa sih ruang lingkup ya dari SKDMI ya. Teman-teman tahu kan ruang lingkup cakupan itu. Tadi dari definisi kita sudah bisa melihat atau menilik bagaimana ruang lingkup atau cakupan dari mata pelajaran SKI yang diajarkan di tingkat madrasah ibtidaiyah gitu. Setidaknya ada 4 ya, ruang lingkup SKI di MI. Ya, ruang lingkup utama tentunya. Yang pertama adalah terkait tentang sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Ya, para Arab pra-Islam ini berarti sebelum Nabi Muhammad lahir. Bagaimana tradisi masyarakat Arab pra-Islam dari kehidupan sosialnya, dari penghidupannya, atau dari agama dan kepercayaan kan gitu. Kemudian setelah itu adalah sejarah Nabi Muhammad dari beliau kelahiran hingga beliau wafat. Ini adalah cakupan materi yang pertama. Artinya ruang lingkup ini adalah materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ya gitu. Kalau teman-teman kita tahu SKDMI diajarkan di kelas berapa? Ya, benar, di kelas 3 kan gitu. Maka teman-teman pentingnya untuk mempelajari bahwa kalau mata pelajaran lain rumun PAI itu diajarkan mungkin di kelas 1, tapi SKDMI mulai diajarkan di kelas 3 kan gitu. Oke, setelah itu ya eh, setelah sejarah masyarakat Arab pra-Islam, yang berikutnya adalah terkait tentang apa ruang lingkup yang kedua adalah kerasulan Nabi Muhammad dan ketabahannya, ya, ketabahan beliau serta para sahabat dalam berdakwah. Kita tahu nanti anak-anak akan mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa yang melingkupi Nabi sebelum beliau menjadi Rasul, atau setelah itu apa saja yang beliau lakukan ya untuk menyebarkan agama Islam. Maka di sini materinya ada beberapa bisa kita lihat di sini. Dari pertama bagaimana beliau berdakwah dan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad ya, sebagai rahmatan lil alamin. Sebab beliau hijrah ke Habasyah ya. Sahabat ya, sebab-sebab peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah. Peristiwa penting dan sebab Nabi hijrah ke Taif sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Fathu Mekah dan seterusnya gitu. Itu adalah ruang lingkup yang kedua.
Kemudian ruang lingkup yang ketiga apa Pak? Ya, ruang lingkup yang ketiga adalah peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Bagaimana pada materi ini atau ruang lingkup ini nanti anak-anak akan belajar bagaimana kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin atau penerus Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Ya, maka Khulafaur Rasyidin ini nanti anak-anak akan belajar bagaimana kisah teladan para Khulafaur Rasyidin ini sebagai pribadi atau sahabat Nabi ataupun sebagai pemimpin dalam adalah sebagai khalifah. Dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman hingga Ali bin Abi Thalib. Yang berikutnya, ruang lingkup yang keempat adalah sejarah perjuangan Wali Songo. Sejarah perjuangan Wali Songo ini nanti anak-anak akan mempelajari, anak atau teman-teman nanti juga akan melihat bagaimana peran dan biografi tokoh-tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Kesembilan tokoh ini yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Berarti teman-teman tadi ada 4 ruang lingkup ya terkait tentang SKI di MI. Yang pertama sejarah masyarakat Arab pra-Islam, yang kedua kerasulan Nabi Muhammad ya dan ketabahan beliau dalam berdakwah. Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin, bagaimana kisah teladan sebagai sahabat dan khalifah. Yang berikutnya, bagaimana sejarah perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke, setelah ruang lingkup, kita masuk ke berikutnya, yaitu fungsi SKI di MI. Ya, setidaknya ada 5 fungsi SKI di MI yang telah saya mengutip dari Prof. Zaki Hadarojat. Ya, ada 5 fungsi SKI di MI. Yang pertama, membantu meningkatkan keimanan peserta didik dalam rangka pembentukan pribadi Muslim. Artinya diharapkan dengan anak-anak setelah mempelajari materi SKI ini, ya, teman-teman nanti sebagai calon guru dapat ya meningkatkan keimanan gitu. Setelah anak-anak nanti di MI gitu ataupun teman-teman nanti sebagai guru MI yang mengajarkan mereka bahwa setelah mempelajari materi ini, mereka bisa meningkatkan keimanan. Bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, bagaimana ketabahan beliau dalam berdakwah, bagaimana kegigihan para sahabat Nabi ataupun khalifah dalam meluaskan ajaran Islam ke seluruh negeri atau ke seluruh dunia. Itu penting gitu. Maka dengan adanya mata pelajaran ini, siswa keimanannya menjadi meningkat gitu. Tidak hanya keimanan melalui ibadah saja, tapi juga melalui aspek sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua fungsi SKDMI adalah memupuk rasa kecintaan dan kekaguman peserta didik terhadap Islam dan kebudayaannya. Kita tahu kenapa sih SK ini penting untuk diajarkan ya agar terciptanya rasa kecintaan dan kekaguman siswa atau peserta didik terhadap Islam dan kebudayaannya gitu. Kita tahu sekarang banyak anak-anak itu kan tidak bangga terhadap budayanya ataupun budaya Islam pada umumnya gitu atau terkait tentang kebudayaan yang itu hasil dari Islam tentunya. Maka dengan mempelajari materi ini rasa cinta atau kekaguman akan muncul. Kekaguman akan muncul, akan tercipta apresiasi. Apresiasi ini nanti muncul akan menjadikan mereka merasa memiliki terhadap bagaimana Islam itu tumbuh dan berkembang yang sampai sekarang menjadi salah satu agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Kemudian yang berikutnya fungsinya adalah memberi bekal kepada peserta didik dalam rangka melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Karena ini materi SKDMI, tentunya mesti materi SKDMI adalah menjadi landasan ataupun fondasi agar nantinya mereka ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di tingkat menengah ya, gitu, yaitu di MTS ataupun SMP, mereka nanti akan memiliki pandangan, sudah memiliki pandangan awal
bagaimana sejarah Islam itu tumbuh dan berkembang. Yang nanti akan dilanjutkan lagi di jenjang berikutnya, yaitu di jenjang tingkat madrasah sanawiyah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat adalah fungsinya mendukung perkembangan Islam di masa kini dan mendatang. Bahwa tidak mungkin kita bisa membangun peradaban sekarang tanpa andil dari peradaban yang masa lampau. Maka pentingnya kita saling mengaitkan, saling menghubungkan satu sama lain, bahwa kebudayaan yang ada sekarang ini tidak lain tidak bukan juga ada eh, menjadi ada kontribusi dari kebudayaan masa lampau. Kemudian yang kelima adalah meluaskan cakrawala pandangan peserta didik terhadap makna Islam bagi kepentingan kebudayaan Islam. Maka setelah mereka mempelajari SK ini adalah mereka pengetahuannya atau pandangannya menjadi terbuka. Yang awalnya eksklusif menjadi inklusif, terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda dalam memahami suatu hal ataupun menilai ketika dia hidup di masyarakat nantinya. Itulah ruang lingkupnya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan SKDMI. Tujuan SKDMI yaitu ada setidaknya 5, ya, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Artinya sesuatu yang dicapai dari mata pelajaran SKDM adalah adanya kesadaran peserta didik bahwa SK ini adalah bagian dari Islam. Itu bahwa siapa lagi yang mau mempelajari sejarah Islam kalau bukan pemeluknya sendiri. Kesadaran tentang landasan sebagai landasan ajaran agama salah satunya. Yang berikutnya tujuannya adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ya, dengan adanya SKDM ini, peserta didik akan terbangun kesadaran dalam dirinya tentang pentingnya bagaimana keterkaitan antara waktu dan tempat yang itu membentuk suatu kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu. Oke, yang berikutnya melatih daya kritis, ya, terkait tentang memahami fakta sejarah yang benar dengan didasarkan kepada pendekatan ilmiah. Ya, artinya umat Islam ketika mempelajari SKDMI ini, dalamnya adalah peserta didik DMI, dia memiliki daya nalar yang kritis terkait tentang fakta-fakta sejarah yang dimunculkan atau disampaikan, ya, yang itu berdasarkan kepada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam. Siswa akan menjadi peduli terhadap bagaimana dia bisa menghargai atau mengapresiasi hasil karya ataupun kebudayaan umat Islam terdahulu yang menjadi pondasi kebudayaan di masa sekarang. Yang berikutnya adalah bisa mengambil ibroh, ya. Artinya mengambil hikmah, ya, dari setiap peristiwa bersejarah pada masa Islam, bisa meneladani tokoh, ya. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan fenomena sosial yang sekarang. Gitu. Artinya peserta didik, ya, dia akan menjadi lebih arif dan bijaksana dalam memahami suatu permasalahan untuk dicarikan solusinya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait tentang metodologi pembelajaran SKDMI. Kita tahu metodologi pembelajaran SKDMI itu adalah suatu cara yang digunakan dalam proses membentuk pengetahuan, ya, sikap dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta sejarah dan kebudayaan peradaban Islam masa lampau. Secara singkat dapat disebutkan metodologi adalah cara yang digunakan bagaimana mengajarkan materi SKI kepada peserta didik. Maka teman-teman setidaknya bisa menggunakan dua pendekatan, ya, dalam metodologi pembelajaran SKDM. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang berpusat kepada guru atau teacher center. Ya, teacher center ini pendekatannya nanti berupa metodenya bisa menggunakan ceramah, tanya jawab. Ini berarti yang lebih aktif adalah gurunya. Ataupun yang teman-teman juga bisa mengajar SKDMI dengan menggunakan
pendekatan student center atau berpusat kepada siswa. Ya, misalnya dengan metode pembelajaran diskusi, demonstrasi, simulasi, dan sebagainya. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, disesuaikan dengan konteks ataupun kebutuhannya. Oke, kemudian yang berikutnya, maka dari apa yang telah kita pelajari ini, materi sebaik apapun akan dapat diajarkan kepada peserta didik ketika menggunakan metodologi yang pas. Dalamnya adalah metodologi pembelajaran. Bisa dengan pendekatan student center maupun teacher center. Maka teman-teman yang telah dipelajari dari awal ini adalah diharapkan ya, dapat memiliki pengetahuan. Gitu. Ya. Itu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Bagaimana materi kedua kali ini, di pertemuan kedua kali ini adalah membahas tentang konsep dasar SKI di MI. Oke. Berarti tadi kita sudah membahas ya dari definisi, ruang lingkup, fungsi, tujuan, dan metodologi. Kelima pokok bahasa ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita membahas sesuatu, diawali dari definisi. Sumbernya dari apa? PMA dan KMA. Benar, ruang lingkupnya apa saja? Ada 4 ruang lingkup. Fungsinya itu ada 1, 2, 3, ada 5. Ya, tujuannya ada 5 juga. Ya, dan metodologinya bisa menggunakan teacher center maupun student center. Mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.